Allah bukanlah manusia. Ini maksudnya. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bilangan 23 ayat berapa ya? Ayat 19 ya. Bilangan 23 ayat 19 Numbers ya. Numbers 26 verse 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal ya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukanlah manusia. Maksudnya apa Pak ATD? Begini ya, ini saya mau menjelaskan pakai contohnya begini. Contohnya kejadian 2 ayat 7. Saya baca pakai bahasa Inggris dulu ya. Kejadian 2 ayat 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed it into his nostril the breath of life, ya. And man became a living soul ya. Allah memfungsikan sistem pernafasan. Allah itu memfungsikan sistem pernapasan pada Adam. Adam dibentuk dari debu, lalu difungsikan sistem pernafasan melalui hidung. Tapi oleh bahasa Indonesia diterjemahkan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maksudnya manusia itu, ini bahasa saya, ditepuk punggungnya sehingga nafas hidupnya berfungsi. Sama dengan seorang bayi yang baru lahir owek-owek, para bidan akan tahu ya, ditepuk pantatnya, cepret lalu nangis. Bayi itu kalau lahir procot, lahir sebagai bayi belum nangis saudara, belum nangis. Nangis itu setelah ditepuk pantatnya sama bidan atau dokter itu supaya nafasnya berfungsi. Jadi kejadian 2 ayat 7 maksudnya adalah Allah memfungsikan sistem pernafasan. Tadi berapa? Bilangan 23 ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia. Maksudnya terjemahan yang salah adalah Allah meniup manusia, ditiup, wus, lalu manusia bernafas. Lah ini Lah kalau Allahnya habis makan jengkol gimana? Itulah ajaran super sesat dari 3 orang pengajar tersesat Indonesia. Bathuk Nonong Sidik BNS, Romo Dagu Bewok DB, dan Pithecanthropus erectus Sabedono. Ya. Seperti itu, mereka membuat narasi bahwa Allah itu meniup nafas ke dalam hidung. Lah kalau Allahnya habis makan jengkol gimana? Itu maksudnya Allah bukanlah manusia. Bahasa untuk Allah dibahasakan menjadi bahasa manusia. Contoh, Allah duduk di tahtanya. Wahyu 4 ayat 2. Emangnya Allah terus duduk gitu? Allah kan roh, tapi Allah ini dibahasakan pakai bahasa manusia. Allah duduk, masa Allah berjoget? Kan enggak. Allah berjoget di tahtanya kan enggak gitu. Allah duduk, tapi apakah Allah duduk itu seperti manusia duduk? No. Allah memfungsikan nafas manusia, nafas Adam, bukan berarti dihembusin. Allah bukan manusia. Allah itu bukan seperti manusia yang bernafas. Masa Allah bernafas? Walaupun ditulis mulut Allah ya tidak seperti mulut manusia. Allah itu langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kira-kira kakinya Allah segede apa? Lah tumpuannya bumi. Ya, Allah duduk di tahtanya. Kira-kira duduknya seperti manusia enggak? Enggak. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan Allah itu bukanlah manusia. Itu maksudnya. Tapi ada 3 penyesat pengajar kesesatan. Bathuk Nonong Sidik, ya, Dagu Bewok Romo, dan Pithecanthropus erectus Sabedono. 3 penyesat ini yang sekarang enggak ada henti-hentinya.
Dulu ada Empret Sorry sudah mundur. Lalu Stephen Drum sudah mundur. Sekarang tinggal Pithecanthropus erectus Sabedono, Bathuk Nonong Sithik BNS, dan Dagu Bewok. Itu Tritunggal Penyesat ini, 3 tunggal penyesat. Yang mengatakan bahwa Allah meniup nafas hidup ke dalam nostril, dalam lubang hidung. Lah kalau Allahnya habis makan jengkol gimana? Itu sebabnya bilangan 23 ayat 19, Allah itu bukanlah manusia. Jadi Anda jangan membayangkan Allah seperti manusia. Walaupun ayat Alkitab mengatakan Allah berfirman dengan mulut Allah. Ya jangan Anda membayangkan seperti mulut manusia. Mulut Allah segede apa? Ya, apalagi Allah duduk di tahtanya, ya jangan membayangkan seperti duduknya manusia. Jadi itu maksud dari bawah dari ayat yang mengatakan Allah bukanlah manusia. Ya, tapi di luar sana Allah itu ya bukan manusia, nggak punya, ya iya Allah ya bukan manusia. Tapi yang dimaksud bilangan 23:19 Allah bukanlah manusia, jangan Anda membayangkan seperti terjadi pada manusia. Kejadian 2 ayat 7, maka Allah menghembuskan nafas hidup, maksudnya memfungsikan sistem pernafasan dan darah mengalir lalu menjadi makhluk hidup. Itulah nyawa. Ya. Ya bukan Allah berembus hus. Lah kalau Allahnya habis makan jengkol gimana? Gimana tok nong, bathuk nonong? Ya, kamu bathuk nonong, kalau Allah habis makan jengkol gimana? Ya, 3 penyesat di sekarang yang ada itu adalah Bathuk Nonong Sithik, yaitu Dagu Bewok, sama Pithecanthropus erectus Sabedono. Ya, itu 3 penyesat yang sekarang ada. Si Empret Sorry sudah nyerah dia sudah jadi orang baik-baik. Stephen Drum, udah belepotan dia, udah nyerah dia. Ya, ini tinggal 3 orang ini penyesatannya nggak berhenti ini. Ya, coba bayangin Bapak Ibu Saudara ya. Allah menghembuskan nafas. Loh, memang Allah itu bernafas kayak kita gitu? Itu maksudnya Allah itu bukan manusia. Ya. Yang dimaksud Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembusi atau menghembuskan nafas kepada manusia, memfungsikan sistem paru-paru dan sistem jantung sehingga darah itu mengalir, nafas berhembus, darah mengalir. Itulah yang disebut nyawa. Di dalam Kejadian 9 ayat 4, nyawa itu darah. Jangan makan daging yang masih ada nyawanya, yaitu darahnya. Ya clear ya? Jadi Allah bukanlah manusia, bilangan 23 ayat 19. Maksudnya kita jangan mengartikan Allah itu seperti manusia. Kalau duduk ya kayak manusia duduk. Ya, jangan ya. Wong langit adalah tahtaku, terus gimana duduknya? Gitu. Bumi tumpuan kakiku, segede apa itu kakinya Allah? Allah itu dibahasakan pakai bahasa manusia. Ya, berkata, menolong dengan tangannya, kemudian matanya melihat, telinganya mendengar. Itu membahasakan Allah dengan bahasa manusia. Ya, bahwa Allah itu tahu mendengar. Apakah Allah punya kuping kayak gini? Ya enggak dong. Ya, itu maksudnya Allah bukanlah manusia. Very clear ya. Ingat ada 3 penyesat di Indonesia yang masih tidak tobat-tobat ini ya toh. Bathuk Nonong Sithik, Pithecanthropus erectus Sabedono, dan Romo Dagu Bewok. Ya. Jadi Romo cuma ngandelin Dagu Bewok doang. Ya, very clear ya. Jadilah orang Kristen. Kalau orang Kristen beda ya. Orang Kristen beda ya. Ya, orang Kristen nggak akan membuat pengajaran begitu. Allah meniup dengan nafasnya. Lah kalau Allahnya habis makan jengkol gimana? Anda bayangin ya, manusia ditiup Allah, ayo mental kemana-mana. Allah meniup nih manusia nih, kira-kira ada mental. Allah itu segede apa? Anda bayangin ya toh. Ditiup itu si Adam itu, mental Adamnya. Ya. Coba Bathuk Nonong Sithik ya toh, BNS ditiup sama Allah, kamu mental sampai ke laut jadi pendeta ikan duyung. Dagu Bewok ditiup sama Allah nih, mental ke hutan jadi gembala bedes.
Ya seperti itu ya. Ya, terus seperti itu. Jadi jangan Anda mengira ya toh, Allah meniup nih. Lah tiupannya Allah itu kira-kira Adam hancur lebur kalau ditiup Allah. Itu loh, Allah itu bukanlah manusia. Jadi Anda jangan membayangkan Allah seperti manusia. Allah itu sebagaimana tubuh, jiwa, dan roh. Walah, mbel gedes itu. Itu pendeta Romo yang masih membuat pengajaran. Sebagaimana manusia itu tubuh, jiwa, dan roh, maka Allah itu terdiri dari 3 hakikat. Digajul aja itu. Pendeta Romo yang masih ngajarkan kayak gitu. Ya. Jadi clear. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, maksudnya jangan kita membayangkan Allah itu seperti manusia. Manusia duduk ya Allah ya duduk kayak gitu. Manusia kalau ngomong kayak gini, Allah juga ngomongnya kayak gini. Lah mulutnya Allah segede apa? Ya. Allah berbicara itu seperti geledek loh. Duguer kayak gitu. Betul kan? Ada banyak ayatan. Allah memperdengarkan suaranya itu seperti guruh loh. Ya. Lah kira-kira mulutnya segede apa mulut Allah? Ya, itu adalah membahasakan Allah dalam manusia. Jadilah orang Kristen. Ya, jadi orang Kristen. Ya kita doakan 3 penyesat ini semoga segera tobat. Atau segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.